Bang, ini bang. Oke, salam teman-teman semua. Jadi hari ini kita ada di Desa Gilimanuk, di Pantai Gilimanuk. Nah, di sebelah kiri saya ini hamba Tuhan Bapak Pendeta Tengah Sukarmayase. Beliau dari Gereja Kemah Injil Gracia Negara, gembala di sana. Kemudian ada Pendeta Fari Lintang dari Gereja Pentakosta Indonesia. Nah, saya sendiri dari Yayasan Batu Penjuru. Ya, jadi kami ceritanya lagi sedang mengantar istri-istri untuk pertemuan mengikuti ibadah kaum wanita Kabupaten Kristen se-Kabupaten Jemberana. Kebetulan kami cari kopi, direkomendasikan tempat yang bagus oleh Pendeta Fari, keren. Nah, jadi hari ini kita mau diskusi, ya cerita sambil ngopi di pantai ini tentang bahagia dengan hal-hal yang sangat sederhana. Happiness with the simple things, ya. Thank you. Ya, in life. Ya. Silakan Pak Pendeta Tengah mungkin berikan prolog atau introducing atau pengantar dulu nih sebelum kita masuk ke topik perkuliahan Ya, dari pantai. salam saudara-saudara Shalom. yang kasih di dalam Tuhan. Ini suatu tempat yang sangat bagus, nice sekali, Ya. di Desa Gilimanuk, Pelabuhan. Dan seperti Pak Rwi tadi katakan, kita ini mengantar ibu-ibu PWKJ dalam pertemuan Paskah. Ya. Tentu di dalam situasi seperti ini kami bertiga melihat satu panorama yang indah di tepi laut Selat Bali ini, melihat gunung Pulau Jawa dan banyak kapal yang ada. Ini merupakan alam yang indah, ciptaan Tuhan yang kita nikmati pada saat ini. Tentu dalam hal ini kita merindukan suatu kebahagiaan. Ya. Bahagia tentu tadi sudah disampaikan simple thing ya. Happiness with the simple Ya, things. happiness the simple thing. Ya. Nah, kami ada di sini merasakan bahagia karena Tuhan telah memberikan satu pemandangan yang sangat indah dengan alamiah, tidak dibuat oleh tangan manusia. Ada Selat Bali, ada gunung yang kami lihat di tempat ini. Tentu hati kami penuh sukacita dengan udara yang begitu sejuk yang dibawa oleh teman kita Pak Pendeta Fari di tempat ini. Nah, menurut dari Pak Pendeta Rwi, kita ada di sini, tentu hati kita sangat bahagia, bukan? Iya. Nah, bahagia itu yang dirasakan menurut Pak Pendeta Rwi itu apa ya? Ya, Sambil ngopi kita ini. sambil ngopi. Jadi menurut saya pertama kita harus memulainya tentu dengan mendefinisikan bahagia itu seperti apa. Jadi ada banyak orang yang secara umum di luar Kristen mereka mendefinisikan bahagia menurut versi mereka. Bahagianya versi mereka tuh misalnya yang sederhana, kalau mereka punya sesuatu, berhasil dalam karir dan lain sebagainya, sebuah kondisi yang lebih baik. Tetapi buat saya, bahagia buat saya itu menurut kekristenan itu sederhana, bahwa saya bisa menerima segala sesuatu, itu bisa menerima segala sesuatu dalam hidup ini, itu buat saya itu sudah bahagia. Jadi karena judul kita sederhana kan tadi, bahagia itu dengan happiness with the simple things, dengan hal-hal yang sederhana. Jadi saya bisa bahagia, bagi saya itu saya bisa berdamai dengan diri saya bisa menerima hal-hal yang ada di sekeliling saya, seperti kopi. Ya kan, kita when we drink coffee, ya kita bersyukur, happy with a cup of coffee, or cold drink or other drinks, kan seperti itu. Jadi bahagia itu dengan hal-hal yang sangat sederhana. Iya, jadi bukan objeknya, sebenarnya, tapi bagaimana perasaan kita, kondisi hati kita untuk menerima dan
bersyukur. Itu sebenarnya bahagia yang sederhana. Jadi itu, this my own definition about happiness with the simple things. Silakan Pak Ngah, ada di sebelah Pak Pendeta Fari. Monggo. Fari, monggo. Bahagia di dalam hidup Bahagia. ini. Bahagia dengan simple. Yang pertama sih, kalau kita bahagia, yang penting kita ada di dalam Yesus. Itulah suatu kebahagiaan yang terbesar. Karena emang apa yang kita punya, apa yang kita hirup, apa yang kita lakukan, itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Bicara tentang bahagia yang simple, yang sederhana. Jadi ya berbahagia, tentang bahagia yang sederhana itu ya kita yang ciptakan. Dimanapun kita berada, di tempat apapun, kita bisa menciptakan kebahagiaan itu. Kita sendiri yang menciptakan. Tapi kalau kita melihat saat ini kita ada di selat antara Gilimanuk dan Ketapang, kita melihat pemandangannya aja udah membuat hati kita bahagia, hati kita senang, hati kita menjadi sukacita. Jadi kebahagiaan itu bukan hal-hal yang sesuatu yang mewah, bukan sesuatu yang apa ya, tetapi kebahagiaan itu justru hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Seperti kalau Bung Roy katakan bahwa pertama kita harus berdamai dengan diri kita. Itu memang sangat-sangat benar. Kenapa? Posisi dimanapun kita berada, di saat hati kita tidak damai, kita tidak mungkin menciptakan yang namanya kebahagiaan itu. Tapi di saat hati kita damai, kita menciptakan diri kita sendiri sesuatu yang indah. Di mana posisi dimanapun kita akan selalu bahagia. Haleluya. Ya itulah kalau pandangan saya berbicara tentang kebahagiaan yang simple, yang sederhana. Bukan apa yang mewah, tetapi apa yang ada di sekitar kita, kita bisa ciptakan itu. Ya. Kita bisa ciptakan bahwa kita ada bahagia dimanapun kita berada. Walaupun orang tidak senang dengan kita, silakan. Tapi kita tetap menciptakan kebahagiaan itu di orang yang di sekitar kita, dimanapun kita berada. Apalagi kita anak Tuhan, hamba Tuhan. Haleluya. Kebahagiaan itu kita harus pancarkan. Bukan ciptakan saja, tapi kita harus pancarkan. Mantap. Haleluya. Iya, itulah tadi komentar dari dua saudara kita, Pendeta Rewi bersama Pendeta Fari telah memberikan satu ulasan tentang bahagia. Ada dua hal yang simpel yang ada pada diri kita, yang berdamai dengan Tuhan, dan juga bahagia yang dikatakan tidak terlalu berlebihan dan kemewahan. Tapi itu kebahagiaan itu terpancar dari hati diri kita sendiri. Ya. Lebih khususnya lagi apabila kita hubungan dengan Tuhan itu sangat harmonis. Tentu segala sesuatu yang kita alami itu akan menimbulkan sukacita besar bila kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan suatu kebahagiaan yang besar dan ajaib. Terlebih lagi di hari Paskah ini kita bersyukur ya, karena ada satu pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana kita yang berdosa ini, yang menderita ini, diberikan suatu kebebasan dengan mengorbankan diri Tuhan Yesus supaya kita mengalami pemulihan hubungan baik dengan Tuhan, sehingga kita merasakan damai, bahagia, sukacita di hati, karena Allah telah mengampuni segala dosa kita bagi yang percaya. Kan begitu Pak Pendeta Rwi ya? Betul. Nah, seringkali orang kan punya konsep yang salah tentang bahagia itu. Saya pernah baca satu buku yang ditulis oleh Demos Sakarians, itu judulnya The Happiness People on the Earth. Nah, jadi bahagia itu bukan kepada objeknya, bukan kepada things ya, benda atau sesuatu yang kepingin kita punya. Kadang-kadang kan orang meletakkan bahagia itu pada things, benda, luxury things atau yang lain. Jadi seringkali mereka punya definisi, if I can get car, I happiness. Ya, if I've got a job, I happiness. I have much more money,
I'm happiness. Padahal itu sebenarnya konsepnya salah. Jadi happiness-nya itu bukan kepada benda. Things ya, tetapi kepada sikap hati kita sendiri, sikap hati kita terhadap situasi yang ada. How our response become a happiness for the situation around us. Nah, itu yang penting. Bagaimana respon sikap hati kita terhadap situasi di sekeliling kita. Jadi misalnya kalau seseorang dia harus punya uang banyak, harus much more money, dia happiness. Tapi kalau ketika dia tidak punya uang, dia bisa happiness sebenarnya. Tapi karena itu happiness, bahagia itu berhubungan dengan sikap hati, attitude. Bagaimana our response about the situation around us. Jadi situasi sikap hati kita itu tidak terpengaruh oleh things, kebendaan. Nah, ketika seseorang melekatkan hatinya, pikiran, jiwanya kepada things, benda, dan ketika benda itu dia tidak dapat, dia bisa kecewa dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya the truly happiness itu sebenarnya adalah bagaimana sikap hati kita. Saya mungkin tidak punya sesuatu seperti si A, si B atau orang lain, tapi saya bisa bahagia without the things, dengan tanpa benda tersebut. Nah, itu yang mau saya sikap hati lah. Seringkali kan bahagia juga berhubungan dengan bagaimana kita berdamai dengan Tuhan, dengan diri, menerima kondisi itu dengan kebersyukuran. Itu yang sangat powerful dalam hidup ya. Kalau saya tidak punya mobil misalnya, tapi saya bisa naik motor, naik kendaraan, berarti saya jauh lebih baik. Karena ada orang yang tidak punya kendaraan juga, ya orang masih naik sepeda. Jadi kalau saya masih bisa punya sepeda, saya masih bisa bersyukur karena saya masih bisa naik sepeda, saya nggak jalan kaki. Nah itu hal yang bahagia. Kayak kalau saya punya sesuatu barang, saya bahagia bukan karena benda, bukan karena barang itu, bukan karena sesuatu. Jadi tuh gini, bagaimana menciptakan kebahagiaan itu? Itu pertanyaan yang keren. Itu yang pertama. Create happiness. Bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan itu? Karena apa? Banyak orang kelihatan bahagia, tapi pada dasarnya di dalamnya mereka tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan semu ya. Nah, itu bagaimana cara menciptakan tips lah, apalagi sebagai hamba Tuhan kan punya tips secara duniawi mungkin bisa, atau mungkin kita ambil ayat-ayat Alkitab supaya bisa menguatkan orang yang bisa mendengarkan ini. Bagaimana kebahagiaan itu? Ya, silakan. Ini yang penting, bagaimana cara kita menciptakan kebahagiaan itu. Yang pertama, menurut firman Tuhan yang saya ingat di Mazmur 1 ayat 1 itu, berbahagialah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik. Nah, ini yang disebut oleh Tuhan, bila kita ingin bahagia, caranya jangan menuruti nasihat orang fasik. Jadi nasihat orang fasik itu selalu menjerumuskan kita kepada suatu kekecewaan, sekalipun diarahkan kepada sesuatu sepertinya mengenakan. Enak itu bukan berarti bahagia, belum tentu bahagia. Kadang-kadang enak itu bisa juga membawa sesuatu yang mengecewakan, sehingga kita tidak menjadi bahagia. Jadi menurut firman Tuhan itu perlu kita pegang cara hidup kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, supaya hidup kita bahagia. Jangan turuti nasihat orang fasik itu. Jadi saya mau bertanya, kalau kita tidak menuruti nasihat orang fasik, kita turuti nasihat siapa? Karena ada juga orang bijak, ada mengatakan orang bijak, iya kan? Ada juga mengatakan orang pinter, dan mereka banyak orang mencari itu ya, orang pinter. Nah, ini nasihat apa? Nasihat yang kita turuti itu adalah nasihat firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kita harus membaca di dalam firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, yaitu Tauratnya. Jadi intinya nasihat itu adalah firman Tuhan ya. Amin. Haleluya. Kalau Pak Roy gimana secara duniawi? Maksudnya apa ya, bukan Alkitabiah lah. Karena terkadang ada kan itu mah udah mereka orang Kristen, ya udah pasti kita lakuin itu. Tapi ada mungkin tips untuk ya kita bukan ngambil lah melalui Alkitab. Tapi memang pada dasarnya kita sebagai hamba Tuhan kita ambil dalam Alkitab. Ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan, tentu Alkitab kan firman menjadi dasar yang fundamental bagi saya untuk bernalar.
Ya, jadi tadi yang seperti dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan orang berdosa, tidak berjalan kumpulan penyembuh, tapi yang kesukaannya Taurat Tuhan. Kemudian ada salah satu bahagia yang kebetulan masih suasana Paskah, saya paling suka ayat itu. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dosanya diampuni dan Haleluya. pelanggarannya tidak Amin. diperhitungkan sebenarnya. Itu dari firman Tuhan. Ada bagian yang lain bahwa juga pada umumnya menurut nasihat atau pandangan umum bahwa sebenarnya bahagia itu kita ada pada sebuah titik bahwa kita merasa puas sebenarnya Maksudnya gini bro, dengan apa yang kita punya. maksudnya gini, kita menciptakan kebahagiaan itu, ya kan? Bagaimana kita menciptakan kebahagiaan itu dengan pola pikir kita itu bukan anak Tuhan lah, ya kan? Ya, kebahagiaan itu nggak bisa diciptakan. Kita menempatkan diri kita itu bukan lagi anak Tuhan, tetapi bisa menciptakan kebahagiaan itu. Apakah bisa apa enggak? Sangat tidak bisa. Ya. Bisa pun orang di luar Tuhan, orang bisa menciptakan kebahagiaan karena definisinya dia ketika dia punya things, dia punya sesuatu, dia bisa bahagia. Kalau tidak punya, Karena gini, dia bisa bahagia. Tetapi kita Jadi- perhatikan bahagia itu bahagia yang seperti apa? Bahagianya dia kalau dia punya things ya dia merasa thingsnya itu menjadi God-nya dia, menjadi Tuhannya dia. jadi gini. Di luar Tuhan orang bisa bahagia, bro. Jadi ya itu saya bilang. Jadi Iya. mereka menciptakan kebahagiaan itu bukan melalui firman, tetapi mereka menciptakan kebahagiaan itu dengan apa yang mereka punya. Ya. Nah itu. Jadi kan itu maksud saya. Karena ya mereka bahagia dengan apa yang mereka punya, apa yang Iya. mereka lakuin, apa yang terjadi. Tapi pada dasarnya kan itu semu. Ya. Kita Nah, tidak itu. bilang semu juga dalam pengertian karena kalau orang itu Kristen, dia bahagia tapi tidak berdasarkan pengertian yang baik, benar, memadai tentang firman Tuhan, maka semu juga. Tapi pada Kalau orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak bernalar seperti kita yang bersumber kepada Alkitab, ya sah-sah saja dia merasa bahagia kan, karena kita juga nggak bisa menjudge dia. Tapi nilai yang kita ambil adalah dia bahagia menurut versinya dia. Kebahagiaan dia itu ada di benda, materi, pencapaian dia, it's okay. Ya toh? tapi gini bro. Tapi bertentangan dengan kita Ya, nilai tapi gini. Kristennya. Ya tapi gini. Nah, Banyak juga yang mengatakan, wah di saat saya nggak ada duit, saya nggak bahagia. iya itu banyak orang. Dan akhirnya tunggu, ini kan maksudnya yang Iya. terjadi di lapangan. Ah, Nah, dan ada juga anak-anak Tuhan mengatakan, saya nggak punya uang, bagaimana saya bisa menciptakan kebahagiaan itu? Itu juga terjadi bro. Gimana? Iya. Ini kan maksudnya saya cuma Ini dari masalah Pendeta itu Pari. dia tidak berdamai dengan dirinya dia sendiri. Bukan lantas karena jangan kita pakai patokan karena dia anak Tuhan lalu dia bilang belum tentu anak Tuhan yang seperti apa dia dulu. Iya. Nah, karena konsepnya ketika kita bilang dia anak Tuhan yang seperti apa? Ya, kalau anak Tuhan yang justru anak Tuhan yang dewasa dalam Tuhan, dia akan ikut prinsip Yakobus pasal 1 itu. jadi Yang bahwa berbagilah orang yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan karena pencobaan itu mengakibatkan tahan uji itu mengakibatkan ketekunan menghasilkan. Nah, sebenarnya seperti itu. jadi kalau saya sih kesimpulannya bukan kesimpulan nih. Kalau saya ngambil bahwa kebahagiaan itu adalah orang yang sanggup mengucap syukur dalam segala hal. Ya, seperti itu, sanggup mengucap syukur, sanggup menerima keadaan, bersyukur dengan Bisa apa dia yang bisa ada. lakukan itu. Iya. Oke. Iya. Sekarang saya mau bertanya lagi. Ya, boleh. Kebahagiaan itu ditujukan kepada siapa? Ya kan? Ada juga orang yang nggak mau. Kebahagiaan itu ditunjukkan kepada siapa? Iya. Jadi yang kita mau hidup kita itu bukan mau mempertunjukkan suatu Maksudnya bukan gitu Pak. Bukan. Maksudnya gini. Berhak nggak saya bahagia? Berhak nggak orang kaya itu bahagia? Berhak nggak orang miskin itu bahagia? Berhak nggak orang yang belum percaya Yesus itu bahagia? Umumnya orang dalam hidup ini pasti semua orang ingin mendapatkan Orang kebahagiaan. yang tidak percaya pun ingin bahagia karena Semua. memang puncak dari kehidupan manusia itu comfort zone, mapan. Ya, Kebahagiaan itu menjadi salah satu tujuan dari manusia. tapi di Event- mana mencari suatu kebahagiaan Ya. itu ya Enggak, langkah. Even maksudnya dia Kristen, dia nggak Kristen. Dia maksudnya semua orang mau mencari kebahagiaan dan semua orang berjuang untuk bahagia. jadi intinya Gitu. semua orang itu Oh. bisa, semua orang itu pengen bahagia. Ya. Semua orang berhak bahagia, semua orang bahkan mencari kebahagiaan. Tetapi Caranya, esensinya itu pribadinya yang mereka
dari bahagia itu Beda-beda. siapa? Iya, di luar Tuhan atau di dalam Tuhan. Nah, itu yang berbedanya. Nah, kita yang duduk di sini kan sudah bahagia ya. Iya. Ini tanpa kita sadari, dengan simpel sambil minum secangkir kopi, Ya, memandang diskusi. panorama, Laut ada yang gunung, ada Kebahagiaan, kapal, kebahagiaan ada lagi. laut. Kita memandangnya, hati kita merasa bersyukur. Itu kan rasa bahagia karena Tuhan yang ciptakan. Kita menikmati. Tidak dipengaruhi oleh sesuatu. Kebahagiaan. Muncul dalam Kita hati kan itu dari dalam. ceritanya Karena Tuhan kita- yang memberi. Itu Pak. Ceritanya kita kan pengen menciptakan kebahagiaan itu yang sederhana, yang simple, ya kan? Itu sesuatu yang indah sih kalau untuk saya. Sesuatu yang Bahagia susah dengan hal-hal didapatkan. yang sederhana. Iya. Ya, Karena jadi banyak orang ingin menciptakan kebahagiaan itu dengan sesuatu yang terkadang mereka tidak dapatkan, yang justru yang dapatkan kecapean. Ya, karena sifat bahagia yang dia miliki itu semu. Ya. Sementara. temporer. Makanya Ya. ada lagu itu, ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ya, Lembah jurang ku turun mencari, namun akhirnya damai tidak ku dapati didapatkan. juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya, amin itu Pak. Jadi kebahagiaan yang sejati itu kita bisa dapatkan di mana? Kebahagiaan yang sejati sudah pasti kita bisa dapatkan di Ya. dalam Kristus Yesus dengan Amin. sikap menerima berbagai hal yang terjadi di sekeliling. Sikap hati saya, jika hari ini situasi saya sedang buruk, saya pun tetap bersyukur Haleluya. dan saya bahagia dengan situasi Karena bersama ya Tuhan Yesus. bersama Tuhan. Hari ini pun saya bahagia, saya bersyukur sekalipun salah satu anak didik saya kakinya luka bawa ke puskesmas. Tapi saya Iya. tahu penyertaan Tuhan, ya saya tidak khawatir. Nah, seperti itu. Tadi ada kecelakaan itu ya. Iya, bahagia. Jadi sebenarnya bahagia itu esensinya Simple kok. bukan melekat inherent kepada thingsnya, tapi kepada sikap hati kita, how our response kepada Ini- situasi yang ada. Misalnya contoh, kita makan nasi sama sambal sama tempe tahu, tapi muka kita cemberut, dongkol ngomel dengan situasi yang ada, ya rusak. Tapi ketika kita makan itu kita bersyukur, Tuhan terima kasih, thanks God for your blessing in this day. Kita makan, kita santap, kita gemuk dan sehat, ya toh. Jadi Kalau kita minum madu dan telur kita kuat. Haleluya, strong. Iya, You are tidak strong. strong, tidak rusak di dalam ini. Tidak Ya. rusak. Tapi tambah strong. Bangun pagi jalan kaki X itu. Wah. Haleluya. Iya. Ya, demikianlah tentang kebahagiaan yang saya perbincangan bersama saudara kita Pendeta Rowi dan Pendeta Fari di tempat ini sambil ngopi-ngopi. Kiranya ini semua menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Salam bahagia. Salam bahagia. Pastor Pak Pendeta Farid tutup dengan doa dan closing statement yang sederhana. Mulai dari Pak Nengah, closing statement masing-masing yang sederhana. Baru setelah itu Pak Farid tutup dalam doa. Silakan Pak Ngah. Ya, kebahagiaan sederhana kita dapatkan, kebahagiaan itu tetap menyertai kita dan kita sebagai umat, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bila hidup kita ada di dalam Kristus akan memiliki kebahagiaan kekal. Oke, dari saya, tentu Pendeta Farid langsung tutup dalam doa ya. Ya, dari saya sederhana, seringkali banyak orang Kristen itu orang munafik dengan hidup. Jadi ketika ditanya, apa kabar kabarmu? Dia jawab, haleluya, Iya, baik, baik. puji Tuhan. Luar dahsyat. biasa. Padahal dia tidak dalam situasi yang baik. Harusnya dia jujur dengan diri sendiri, honestly with ownself, bahwa saya dalam situasi yang tidak baik. Saya dalam situasi yang buruk, saya sedang mengalami tekanan atau ini. Tetapi dalam puji Tuhan, dalam tekanan itu saya masih bisa setia dengan Tuhan. Nah, jawabannya harus seperti itu. Jangan dalam situasi yang terpuruk, tidak bahagia tapi bilang bahagia. Itu menipu diri. Harusnya kita jujur dengan diri sendiri, honestly with our own self. Nah, yang seperti itu. Jadi yang kedua, dalam statement ini saya mau bilang bahwa bahagia itu tidak terletak esensinya kepada benda atau sesuatu yang ingin kita gapai. Kalau aku punya ini, saya punya ini, saya bahagia. Enggak, bahagia itu terletak kepada sikap hati kita terhadap situasi yang ada di sekeliling kita di dalam Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam Rasul Paulus menulis dalam surat Filipi bahwa berbahagialah senantiasa, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, amin. Bahagia itu bukan toko bro, tapi itu harus kita lakukan dan itu kita berhak untuk mendapatkan itu. Kalau kita ingin dapatkan itu, cari Yesus.
Di dalam Yesus ada kebahagiaan. Semakin jauh kita dengan Yesus, kebahagiaan itu hilang. Semakin jauh kita dalam Yesus, kebahagiaan itu hilang. Mungkin kita bisa ciptakan dengan gaya model kita. Tapi itu tidak lama. Tapi di saat kita ada di dalam Yesus, mungkin di saat kita terpuruk, di saat mungkin kita tidak punya apa-apa, bahkan mungkin kita di saat mungkin sedang dianiaya, kebahagiaan itu ada, sukacita itu ada. Ada banyak sekali contoh-contoh. Dalam posisi apapun dia, tetapi dia ada di dalam Yesus. Maksudnya dalam arti mereka yang melakukan firman Allah, mereka yang setia melakukan firman Allah, di sana ada kebahagiaan yang sejati. Amin. Di sana ada kebahagiaan sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Pertemuan kami bertiga, kami yakin dan percaya ini adalah rencana-Mu. Kami sudah berbincang tentang kebahagiaan yang simpel. Dan itu semua orang bisa lakukan, apalagi mereka yang ada di dalam Yesus. Kuatkan kami Bapa, teguhkan kami Tuhan, supaya kami bisa selalu melakukan firman-Mu. Dan kami terlalu yakin, di sana ada kebahagiaan yang berasal dari Engkau, kebahagiaan yang sejati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan Yesus Yeah, see you memberkati. in the next discussion. Ngopi dulu. Iya. Oke. Mari kita ngopi. Salam kopi dari Pantai.